Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, menyambung recording video yang kedua. Untuk di video ketiga ini, part 3, Ibu melanjutkan penyusunan laporan 9 sampai 11. Nah, di laporan kedua Ibu informasikan bahwasanya kita menyusun dulu laporan 10 karena ada informasi terkait beban pajak penghasilan, beban penjualan, ya, yang tidak diinfokan di laporan ke-9, tetapi di laporan ke-10 diinformasikan. Jadi siap dulu laporan 10, baru kita menyusun laporan laba rugi di laporan ke-9. Oke, baiklah. Asumsi untuk menyusun laporan 10 ada sebenarnya di halaman 437. Ya, ada dari poin A sampai poin H di halaman 439. Tetapi ini udah Ibu rangkum asumsinya ya. Mulai dari poin A sampai H tadi. Poin A sampai H itu ada di halaman 437 sampai 439 ya, di bagian bawah. Asumsi untuk mengerjakan laporan anggaran kas. Baiklah, Ibu langsung saja mulai dari saldo awal kas ya. Nah, saldo awal kas ini kan khusus untuk tahun 2008 kuartal 1 sampai 4. Saldo awal kas di sini hanya diinformasikan bahwasanya saldo awal kas itu sama dengan 5.200. Lihat kursor Ibu ya, 5.200. Nah, di sini tidak ada diinformasikan kuartal 1 sampai 4 itu berapa masing-masing nilai saldo kas awal. Hanya diasumsikan bahwasanya total saldo kas awal secara keseluruhan itu 5.200. Jadi kita ikut aja angka dari buku. Untuk saldo kas awal kuartal 1 sebesar 5.200, kuartal 2 1.023, kuartal 3 1611, kuartal 4 3762. Sambil lihat buku halaman 438 ya, laporan 10 terkait anggaran kas. Kemudian penagihan di sini. Ada penagihan untuk penjualan tunai dan ada penagihan untuk penjualan kredit. Terkait penjualan, di buku itu ada informasinya di poin B. Poin B halaman 437. Lihat di bagian bawah ya. Tetapi di Excel Ibu terkait penjualan informasi ada di nomor 3. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat. Ada informasi terkait penjualan. Seperempat dari jumlah penjualan berbentuk tunai sebesar 90% itu penjualan kredit yang bisa ditagih pada kuartal berjalan, sisanya 10% ditagih pada kuartal berikutnya. Kita lihat dulu, berapa jumlah penjualan di laporan 1. Di laporan 1 ini ada penjualan di anggaran penjualan kuartal 1 sampai kuartal 4. Jadi, seperempatnya itu seperempat dari anggaran penjualan berbentuk tunai, sisanya berbentuk kredit. Nah, di mana 90% ditagih pada kuartal berjalan, 10% pada kuartal berikutnya. Nah, kita hitung dulu yang tunai. Penjualan tunai berarti tadi anggaran penjualan di laporan 1. Khusus kuartal 1 berapa? Kuartal 1 anggaran penjualan ya sebesar 10.000 dibagikan 4. Karena kan seperempat itu penjualan tunai, jadi dibagikan 4, seperempat dikali 10.000, berarti 10.000 dibagi 4. Nah, 2.500 ini penjualan tunai. Ya, 2.500 penjualan tunai pada kuartal 1. Oke, berarti sisanya berapa? Sisanya, sebentar, ini Ibu edit dulu ya, ini laporan 1. Nah, sisanya 10.000, kan 10.000 ya, anggaran penjualan kuartal 1 tadi 10.000. 10.000 dikurang, berapa tadi penjualan tunai? Penjualan tunainya 2.500. Nah, 10.000 anggaran penjualan kurang penjualan tunai 2.500, 7.500. Nah, 7.500 ini kita kalikan 90%. Kenapa? 90% itu penagihan kredit, penjualan kredit bisa ditagih pada kuartal berjalan. Kan kita lagi hitung penjualan di tahun 2008 pada kuartal 1. Berarti 90% penjualan kredit di kuartal 1 itu bisa ditagih. Nah, 90% dari sisanya tadi, 10.000 anggaran penjualan kurang 2.500 tunai, dikalikan 90%. Nah, berapa?
6.750 ini yang bisa ditagih pada kuartal 1. Sisanya berapa? Sisanya berarti 10.000 tadi. 10.000 dikurang 2.500 penjualan tunai dikalikan 10%. Kan 10% ya? 10% dari penjualan kredit itu bisa ditagih pada periode yang akan datang atau kuartal berikutnya. Kuartal berikutnya kan di kuartal kedua. Nah, jadi 10% penjualan kredit kuartal 1 itu ditagih pada kuartal kedua, 90%-nya itu ditagih pada kuartal 1. Tuh, ya. Jadi 750 itu ditagih pada kuartal 2. Nah, bagaimana penjualan tunai di kuartal 2? Berapa total penjualan tunai di kuartal kedua? Kuartal kedua ya sebesar 12.000. Seperempatnya dibagi, berarti seperempatnya termasuk penjualan tunai. 12.000 dibagi 4. Nah, 3.000. Inilah penjualan tunai kuartal kedua. Sisanya berapa? Sisanya 12.000 tadi dikurang ya anggaran penjualan kuartal kedua kan 12.000. Dikurang penjualan tunainya 3.000. Ya, penjualan tunainya 3.000. Dikalikan 90%. Ya, 90% dapat tertagih pada kuartal berjalan. 8.100. Nah, 10% penjualan kredit kuartal kedua bisa ditagih pada kuartal ketiga. Nah, ya. Jadi 10%. Nah, 10% penjualan kredit kuartal berjalan itu bisa ditagih pada kuartal yang akan datang. Oke, ini Ibu edit dulu ya. Ya, ini kuartal berjalan. Yang B kuartal berikutnya. Nah, kemudian berapa penjualan tunai di kuartal ketiga? Nah, dibagikan aja 4, kan seperempat dari anggaran penjualan ketiga. Kuartal 3, 15.000 dibagi 4. 3.750. Nah, 3.750 berapa penjualan kreditnya? 15.000 dikurang 3.750. Nah, dikalikan 90%. Kan 90% tertagih di kuartal berjalan. Sisanya tertagih di kuartal berikutnya, berarti di kuartal keempat. Nah, sisanya, kita lihat, tertagih di kuartal keempat, berarti 10%-nya. Nah, 15.000 dikurang 3.750 dikali 10%. Sisanya ya tadi ya, 10% itu tertagih di kuartal yang akan datang, berarti 1.150. Oh iya, ini kuartal ketiga belum kita hitung ya. Kuartal ketiga berarti di sini berapa tadi anggaran penjualannya? Anggaran penjualan di kuartal kedua. Karena apa? 10% penjualan kredit dari kuartal kedua itu tertagih di kuartal ketiga. Berarti kita pakai anggaran penjualan di kuartal kedua. 12.000 dikurang. Ya, berarti kuartal 2. 12.000 dikurang 3.000 dikali 10%. 900. Nah, penjualan kredit kuartal berjalan berapa? Di kuartal keempat. Berarti penjualan kreditnya 20.000 dibagi 4. Oh, 20.000 sebentar. Maaf ya. 20.000 dikurang penjualan kredit ya tadi Ibu tunai Ibu pikirnya tunai ini. 20.000 dikurang ini penjualan tunainya belum ya? Belum kita hitung. Oke, belum kita hitung ya penjualan tunai kuartal keempat. Berarti penjualan tunai kuartal keempat kan seperempat dari total penjualan. 20.000 dibagi 4. Dapatlah penjualan tunai kuartal keempat 5.000. Nah, penjualan kredit tahun berjalan berapa?
20.000 dikurang 5.000 dikali 90%. 13.500 totalnya. Nah, untuk kuartal 1 berapa penagihan kredit dari kuartal 4 2007? Nah, di sini diinfokan penjualan kuartal 4 tahun 2007 adalah 18.000. Berarti kita mau cari berapa penjualan kreditnya? 18.000 total penjualannya. Berarti penjualan tunai sama dengan, ya, kita hitung di sini. 18.000 dibagi 4. Ya. 18.000 dibagi 4 karena seperempatnya kan tunai, berarti tunai 4.500. Sisanya kredit. Nah, berarti 18.000 total penjualan di kuartal 4 tahun 2007 dikurang berapa penjualan tunainya? Penjualan tunai 4.500. Kurang 4.500. Ingat kalau kuartal berikutnya itu kan 10%, ya. Dikali 10%. Total 1.350. Nah, kita jumlahkan ke samping ya. Kita jumlahkan ke samping. Berapa jumlah kas yang tersedia? Jumlah kas yang tersedia kita jumlahkan dari saldo kas awal sampai penjualan kredit berikutnya. Berarti total kas yang tersedia di kuartal 1 15.800. Nah, begitu juga untuk kuartal 2 sampai ke 4. Dari saldo kas awal jumlahkan sampai penjualan kredit kuartal berikutnya. Total kuartal 2 jumlah kas yang tersedia itu 12.873. Sampai kuartal keempat ya. Kemudian kita kurangi pengeluaran. Apa aja pengeluarannya? Bahan baku langsung. Bahan baku langsung kuartal berjalan dengan kuartal berikutnya. Informasi terkait bahan baku langsung itu ada di Excel Ibu di poin keempat. Ya, kalau di buku itu ada di poin ke C, halaman 437 ya. Poin C, halaman 437. Lihat di bawah. Nah, kalau pembelian bahan baku langsung sama prinsipnya seperti penjualan. Bahan baku langsung ini dibeli kredit itu 80% dibayar kuartal berjalan. Ya, jadi kita beli bahan baku langsung, bayar bahan baku itu 80% itu pada kuartal berjalan. Sisa pembelian ya, sisa pembayaran untuk beli bahan baku 20% itu dibayar pada kuartal berikutnya. Sama tadi prinsipnya dengan penjualan. Oke, kalau bahan baku langsung itu ada di laporan ke, sebentar Ibu lihat dulu ya. Laporan ketiga, pembelian bahan baku langsung. Ya, nah Ibu kerjakan lagi sama tadi prinsipnya. Pembelian bahan baku langsung kuartal berjalan kan 80%. Berapa total pembeliannya? Lihat di laporan ketiga. Pembelian bahan baku kaos sama tinta totalnya di kuartal ke-1 4.492. Lihat pada laporan ketiga ya. Anggaran pembelian bahan baku langsung. Nah, 4.492 kali 80%. Karena 80% kan dibayar pada kuartal berjalan. Oke, sisanya 10% itu dibayar pada kuartal yang akan datang. 20% ya, sisanya 20% dibayar pada kuartal yang akan datang. Berarti berapa? Tadi total pembeliannya, total pembelian bahan baku tinta sama kaos 4.492 di kuartal 1 dikalikan 20%. Nah, totalnya 898. Itu dibayar di kuartal kedua. Total kuartal kedua berapa dia bayar? Dia bayar bahan baku. Nah, ini totalnya 5176 untuk kuartal kedua ya. Untuk beli bahan baku tinta sama kaos. 5176 kali 80%. Karena untuk tahun berjalan. 4141. Nah, sisa 20% itu dibayar pada kuartal ketiga. Nah, berarti 5176 kali 20%. Oke, 1035. Kuartal ketiga berapa dia beli bahan baku? Dia total beli bahan baku 6480 ya. Kuartal ketiga 6480 dikali 80%. 5184. Sisanya 20% dibayar pada kuartal keempat. Berarti
Kuartal keempat, kuartal ketiga dia beli sebesar 6480 dikali 20%. Itu dibayar pada kuartal keempat. Ya, total kuartal keempat berapa dia beli bahan baku? Sini ada kuartal keempat totalnya 6.904 dikalikan 80%. 5523. Sisanya ini nanti dibayar pada kuartal 1 tahun yang akan datang. Nah, kuartal ke-1 berapa pembayaran kuartal sebelumnya? Kita lihat berapa nilai penjualan kuartal 4 tahun 2007. Nah, lihat ini. Pembelian ya, maaf. Pembelian kuartal 4 tahun 2007 itu 5.000. Pembeliannya 5.000. Berarti 20%-nya itu dibayar kuartal 1 tahun 2007. Nah, jadi 5.000 dikalikan 20% karena 80%-nya itu dibayar pada kuartal keempat tahun 2007. Nah, 20%-nya itu dibayar periode yang akan datang, berarti kuartal 1 tahun 2008. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, ya, ini ada di buku 3594, tapi nggak apa-apa kalau kita mau pembulatan. Nah, jadi 3594 ya. Nah, di buku 4229, di Excel pembulatan 4230. Nggak apa-apa lah, Ibu ikuti aja di buku ya, 4229. Nah, tenaga kerja langsung mudah, tinggal kita pindahkan aja dari laporan ke 4 ya. Laporan ke-4 anggaran TKL atau tenaga kerja langsung kita pindahkan aja angka 1272. Kuartal kedua berapa TKL-nya? 1512. Kuartal 3 TKL laporan 4 1930, 1920. Ya. Kemudian overhead. Pengeluaran selanjutnya overhead. Overhead berapa? Nah, overhead kita lihat dari laporan ke-5. Ya, laporan ke-5 overhead. Tapi lihat dulu informasi di sebelah ini Ibu buat ya. Penyusutan yang dianggarkan 540 per kuartal untuk overhead. Nah, ini harus kita keluarkan. Nilai penyusutan sebesar $540 per kuartal itu harus dikeluarkan. Kenapa? Nah, di sini kita mau melihat angka overhead tanpa penyusutan. Ya, tanpa penyusutan. Jadi di luar penyusutan. Nah, jadi untuk total overhead yang dianggarkan ini mulai dari kuartal 1 sampai kuartal 4 itu nilainya 1645 dikurang 540. Karena apa? Informasi di buku bisa kalian lihat juga halaman 437 poin D halaman 437 di bawah, atau di buku asumsi yang Ibu tulis di nomor ke-5. Penyusutan itu dianggarkan 540 per kuartal. Lihat kursor Ibu ya untuk overhead. Jadi penyusutan ini dikeluarkan dari overhead. Ya, karena kita tidak memasukkan penyusutan dalam overhead. 1645 kurang 540. Totalnya 1105. Kurang 540. Hasilnya sama dengan 1105. Oke ya, ini dia. Jadi, berapa total overhead di kuartal ke-1? Nah, kita jumlahkan dulu. 1105 ditambahkan 636. 636 overhead tetap ya, overhead variabel, maaf. Overhead variabel 636. 1741. Bu, kenapa semuanya sama dikurangkan 540? Karena tadi 540 penyusutan itu dimasukkan ke dalam overhead tetap per kuartal. Nah, jadi setiap kuartal ini kuartal 1 sampai 4 ini harus dikurangkan nilai penyusutan 540 tadi. Nah, ini angka sebenarnya harus kita tambahkan untuk overhead tetap. Jadi overhead variabel ditambahkan overhead tetap, inilah nilainya yang 1105. Makanya untuk laporan kuartal 1 overhead-nya totalnya 1741. Kuartal 2
1105 overhead tetap ditambah overhead variabel 756. Hasilnya 1861. Kuartal 3 1105 ditambahkan 960 overhead variabel 2065. Kuartal keempat 1105 ditambahkan overhead variabel kuartal 4. Nah, 2185. Nah, totalnya berapa? Nah, 7.852. Oke, sekarang pengeluarannya apalagi? Penjualan dan administrasi. Berapa penjualannya di sini di kuartal ke-1? Berarti kita lihat laporan laporan ke-8, anggaran beban penjualan dan administrasi. Ya. Lihat anggaran penjualan dan administrasi. Di sini kuartal ke-1 nilainya 1720 ya, 1720. Tetapi di buku halaman 437 poin D tadi kan penyusutan 540 dikeluarkan dari overhead tetap. Nah, sekarang untuk beban penjualan dan administrasi, lihat di halaman 437 ya, di poin D, 150 per kuartal. Ya, nilai penjualannya itu 150 per kuartal. Berarti mana di sini kita lihat? Nah, beban penjualan dan administrasi. 1720 ini jumlah beban tetap total keseluruhan ya, gaji, utilitas, iklan. Nah, untuk beban penjualan dan administrasi di sini sebesar 180, 1820. Totalnya dari mana? Beban variabel 100 tambah beban tetap 1720. Nah, tapi kita ambilnya dari mana? Kita ambil dari laporan 5 dan laporan 8. Laporan 5 ya, kita lihat dari laporan 5 dan laporan ke-8. Berapa penjualan? Sebentar dulu ya, sebentar. Baik, Ibu lanjut tadi lobet ya. Nah, Ibu lanjut tadi sampai ke penjualan dan administrasi ya. Nah, penjualan dan administrasi, lihat di halaman 437 poin D terkait penyusutan tadi. 540 tadi nilai penyusutan itu kan dikeluarkan untuk overhead. Nah, 150 itu nilai penyusutan itu dikeluarkan dari beban penjualan dan administrasi. Kalau di Excel Ibu ada buat di poin kelima. Penyusutan yang dianggarkan 540 per kuartal untuk overhead. Nah, tadi udah kita keluarkan 540 dari overhead. 150 per kuartal untuk beban penjualan dan administrasi. Jadi kita keluarkan 150 beban penyusutan itu dari beban penjualan dan administrasi. Berapa nilai penjualannya? Nah, lihat di laporan ke lihat di laporan ke berapa ini? Ke-8 ya. Lihat di laporan ke-8. Nah, berapa totalnya di sini? Totalnya sebesar 180 ya. 1820. Total 1820 kurang 100 kurang 150 itu beban penyusutan yang ada terdapat di beban penjualan dan administrasi. Jadi totalnya 1670. Gitu juga kuartal kedua. Berapa total beban penjualan dan administrasi di laporan ke-8? Kuartal kedua 1940 dikurang 150. Nah, 1790. 150 itu di sini ya. Nilai penyusutan yang masuk ke dalam beban penjualan dan administrasi. Nah, kemudian berapa di kuartal ketiga? 2420 kurang 150. Nah, 2270. Oke. Kemudian kuartal keempat. 2320 kurang 150. 2170 ya. Ini tadi coba bentar ya Ibu, sepertinya salah hitung. 2570 kurang 150. 2420 ya, tadi salah hitung Bu. Nah, kita totalkan untuk beban penjualan dan administrasi adalah 8.050. Nah, pajak penghasilannya sekarang. Pajak penghasilan di sini informasinya, pajak penghasilan sebesar 2.550
itu dibayar pada akhir kuartal keempat. Berarti pajak 2.550 itu dibayar pada akhir kuartal keempat. Nah, akhir kuartal keempat. Kuartal 1 nggak ada ya. Karena dibayar pada kuartal keempat. Nah, kemudian peralatan. Nah, peralatan gimana? Mana informasinya? Di sini perusahaan membeli peralatan sebesar 6.500 itu pada kuartal pertama. Dia menggunakan kas. Ya, menggunakan kas untuk membeli peralatan di awal tahun. Nah, berarti di sini 6.500. Ya, dia beli peralatan di kuartal 1 sebesar 6.500. Nah, berapa total pengeluarannya? Nah, karena dia beli kas kan, beli peralatan kan dia mengurangi kas. Makanya di sini dimasukkan ke pengeluaran. Dia beli peralatan sebesar 6.500 di kuartal 1. Makanya masuk ke dalam pengeluaran. Berapa jumlah pengeluarannya? Jumlah pengeluaran di sini kita lihat. Kita totalkan ya. Totalkan mulai dari pengeluaran untuk bahan baku. Oke. Oke. Kuartal 1 tahun 2008 15.777. Ibu langsung tarik garis ke kanan ya. Nah, ini Ibu totalkan semua jumlah pengeluaran khusus di bagian pengeluaran dari bahan baku sampai beli peralatan. Jumlah pengeluaran di sini sudah Ibu totalkan dari kuartal 1 sampai kuartal keempat. Nah, ada saldo kas minimum. Ya, saldo kas minimum. Mana saldo kas minimum? Lihat di atas, nomor 1. Saldo kas minimum $1.000 dibutuhkan tiap akhir kuartal, di mana saldo itu dapat dipinjam dan dibayar kembali. Nah, jadi harus ada saldo minimum $1.000 setiap akhir periode di setiap kuartal ya, kuartal 1 maupun di kuartal keempat. Jadi setiap kuartal itu harus punya saldo kas minimum 1.000. Nah, jadi ditambahkan di sini. Totalnya berapa jumlah kasnya? Jumlah kas yang dibutuhkan untuk membayar pengeluaran ini tadi. Nah, totalkan ya jumlah pengeluaran tambah saldo kas minimum, karena kan harus punya kas minimum sebesar $1.000 setiap kuartal. Nah, jadi jumlah kas yang dibutuhkan kuartal 1 sebesar 16.777, kuartal 2 sebesar 11.202, sampai kuartal keempat 16.884. Berapa kelebihan dan kekurangan kas? Kelebihan dan kekurangan kas. Kita selisihkan berapa tadi total kas tersedia. Kas tersedia 15.800 di kuartal 1 dikurangi jumlah kas yang dibutuhkan. Lebih besar kas yang dibutuhkan dibandingkan jumlah kas yang tersedia. Nah, jumlah kas yang tersedia 15.800. Kas yang dibutuhkan lebih besar 16.000. Nah, makanya sini minus. Kuartal kedua berapa? Jumlah kas yang tersedia 12.000 dikurangi yang dibutuhkan 11.000, masih adalah nilai kas selebihnya. Kuartal 3 berapa yang tersedia? Kasnya 16.000. Berapa yang dibutuhkan untuk pengeluaran? 13.000. Ada kas lebih. Kuartal keempat kas yang tersedia 23.000. Kas yang dibutuhkan 16.000. Nah, ada kas lebih. Oke. Itu juga untuk total keseluruhan di sini. Kas tersedia 62.000, kas yang dibutuhkan 55.000. Nah, total kas lebihnya 6.563. Nah, ada pembiayaan di sini kan tadi dia pinjam ya. Di sini dia minjam, saldonya itu bisa dipinjamkan dan dibayar. Ada bunga pinjaman 12%. Minjam di awal kuartal, dibayar pada akhir kuartal. Nah, dia minjam di sini di awal itu dia minjam $1.000 ya. Nah, pembiayaan kembali. Pembiayaan kembali. Kapan dibayar? Berarti di akhir periode atau di awal kuartal kedua. Dia pinjam di
kuartal ke-1 dibalikin di akhir kuartal kedua, di mana maaf, dia minjam di kuartal ke-1 harus dibayar pada akhir kuartal ke-1 karena dia minjam di awal kuartal 1. Berarti harus dibalikin di akhir kuartal 1. Nah, pencatatan di akhir kuartal 1 itu masuk ke pencatatan awal kuartal 2. Nah, jadi di sini di awal kuartal 2 harus dibalikkan ini yang dia pinjam 1.000 ditambah berapa di sini bunganya? Nah, bunganya berapa? Bunganya pinjamannya 1.000 ya, dia minjam 1.000. Dikali berapa bunganya? 12%. Dikali per kuartal. Nah, ini kan masuk 6 bulan sekali. Per 6 bulan sekali. Berarti dari kuartal 1 ke kuartal 2 dibayar. Jadi awal kuartal pinjam, akhir kuartal harus dibayar. Nah, itu masuk ke pencatatan kuartal kedua. Nah, masuk ke kuartal kedua kan berarti udah masuk 6 bulan. Jadi kuartal 1 3 bulan, kuartal 2 3 bulan, kuartal 3 3 bulan, kuartal 4 3 bulan. Jadi ini pencatatannya setiap 3 bulan sekali. Makanya bunganya 6 dibagi 12. Ya, 6/12. Jadi 6 bulan selama 12 bulan. Selama setahun atau disimpulkan selama setahun. Pembayaran bunga selama 6 bulan dari total 1 tahun periode. Nah, total bunganya 60. Di sini dapat dana 1.000, keluar bayar lagi 1.000, kemudian bayar bunga 1.000. Nah, bayar bunganya 60. Ya, dari tadi 1.000 pinjaman kali bunga 12% kali 6/12 karena udah masuk kuartal kedua, berarti itu 6 bulan periode dibagi 1 tahun periode kan 12, jadi 6/12. Total jumlah pembiayaan di sini. Berapa jumlah pembiayaannya di sini 1.000 ya. Pembiayaannya 1.000. Ini juga 1.060. Ya, jumlah pembiayaan. Saldo akhir kas. Nah, saldo akhir kas berapa? Kita lihat di sini. Jumlah pembiayaan 1.000 ya. Kekurangan kasnya 977. Berarti 1.000 kurang 977 ada kekurangan. Sebentar ya. Baik, Ibu lanjut lagi ya. Tadi agak berisik. Nah, di sini total pembiayaan 1.000 ya, 1.000 kita jumlahkan dengan 977. Ada saldo akhir kas $23. Nah, kenapa di sini totalnya 1.022 kalau di buku ya? Kalau di buku totalnya 1.023 ya, $1.023. Nah, kalau di buku ya $1.023 dari mana? Karena harus ada saldo kas minimum $1.000. Saldo kas minimum $1.000 ditambah sisa kas tadi $23. Oke. Ya. Kemudian 1.060. Ini sisanya. 1.671 dikurang ditambahkan 1.060. Bentar ya. Ditambahkan 1.060. Ya, Ibu jumlahkan. Totalnya ada 611. Kenapa 600 di buku 1.060? Ya, 1.611 dibukukan 1.611 karena saldo kas minimum harus ada 1.000 ditambahkan sisanya tadi 611 ya. Nah, ini juga saldo kas minimumnya 2762 ya, 2762 ditambahkan saldo kas minimum 2762 ditambahkan saldo kas minimum $1.000. $1.000 saldo kas minimum tambah
2762. Jadi semua ini ditambahkan dengan saldo kas minimum yang wajib ada ya di setiap kuartal. Saldo kas minimum di setiap akhir kuartal itu ditambahkan dengan saldo kas akhirnya. Ya, ditambahkan dengan saldo kas akhirnya. Nah, jadi totalnya ditambahkan saldo kas akhir sini semua bertambah 1000 ya. Ini jadi 3762. Oke, kemudian 6503 ini jadi ya, kita lihat di sini. Ini jadi 7503. 503 karena ditambahkan saldo kas minimum dan ini juga 6563 dijumlahkan dengan 1060. Totalnya ada 5503 ya. 5503 tambah saldo kas minimum 1000 tambah saldo kas minimum 5503. Totalnya di sini jadi 6603 ya. Nanti cek lagi lah catatan Ibu. Oke. Oke, baik. Mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan di video ketiga. Nah, nggak cukup lagi ya untuk bahas laporan ke 9 dan 11. Mudah-mudahan keempat Ibu sempat ya buat videonya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.